Lama-lama bang. Dulu foto dulu foto. Foto dulu. Nah, gua lipat di dalam. Ini dong pilih. Lagi. Oke. Bagus, thank you. Udah jangan maju dong. Itu habis apa tuh? Maju. Masuk. Kemegahan di dalam seperti apa resepsi HP-nya Bang Iman sebenarnya. seru banget ya kita Hai, Keza. melihat dua sisi, yang satu nikahan yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat Kali ini lainnya. turunin. Udah jadi transpirasi pernikahan kamu nanti nggak? Nggak tahu deh. Gimana? Kamu yang ditanya. Apa ya? Dream weddingnya. Dream weddingnya, kayaknya kalau aku sih dream weddingnya lebih intimate kali ya. Gimana ya, belum kepikiran sih dream weddingnya kayak gimana. Cuma ya nggak tahu deh. Cuma kalau ini emang megah banget sih, kayaknya cuma Pak Ahmad Dhani yang bisa deh ngadain acara gini. Tapi melihat Gen Z tapi ada ceweknya kental banget gitu, gimana sih Maria? Oh, seneng banget ya, kita seneng banget ngeliat adat Jawanya di dalam, dekorasinya juga. Jadi kayak aku kan juga bukan orang Jawa dan nggak pernah ngeliat perkawinan dengan adat Jawa Nancy sebelumnya. dong, tolongin Jadi dong. pas ngeliat di dalam, oh kayak gini bagus banget semuanya desainnya. Yap. Kamu kemarin habis dari Korea, seperti apa sih mungkin kemarin atau seruan di Korea kemana aja sih kan mungkin? Aman, Seru banget sih, kemarin kemana aja kita? Kemana ya? Kemarin kita ke Nami MNC naikin aja sekalian. Iya, sabar apa bang? Kemana? Kenapa? Kemana? Enggak, kita ke Nami Island, kita ke mana juga ya? Hampir ke Namsan Han ya. Tower, ke Han River. Banyak kita sering ke Han River ya. Seru sih. Melakukan hal-hal yang susah dilakukan di Indonesia. Jalan kaki, banyak. naik sepeda gitu. Trotoar yang besar-besar. Berapa lama Pil di sana? Berapa sih dari tanggal 7 hari lah ya. Iya, 7 hari seminggu. Mungkin kalau pilih Korea Ya karena Prilly ini suka banget drama Korea, jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Prilly punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favoritnya. udah kemana aja udah pilih? Ngapain aja pilih? Sebenarnya simpel sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi syutingnya Winter Sonata, jadi ke Nami Island. Ya. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin kalau di Jakarta. Kamu kan pakai outfit juga, ini semakin bucin pas ada ini. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget gitu bisa couple-couplean gitu kan. Terus akhirnya dia mau, aku pakai baju pink, dia mau pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga, dia juga mau. Jadi kayak ih lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian ya. Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau sampai dari Indonesia kasih kayak kompakan-kompakan lembar gitu untuk outfit sendiri kan nantinya di aplikasi di Indonesia nggak sih? Ini kita sama-sama pakai baju. Iya, kita juga janjian setiap acara pokoknya aku dress hitam. Jadi kamu Ya. ini ya gitu. Seru lah, aktivitas-aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat seneng kayak pas di foto lucu juga ya kita berdua. Tapi kamu juga belajar diving juga, Li. Iya, Udah diracunin diving. Iya nih, suka kan? suka dong. Jadi kalau kalian berdua kalau dalam hubungan siapa yang lebih cenderung duluan? Siapa ya? Siapa sama ya Kayaknya equal ya. sama-sama aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya. Belajar diving dari kamu berarti? Kita dari April ya? Iya. April. MNC. Ini emang yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Ya, April pasti pada dirinya. Gimana Li ngajarin Omar apa agak kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu, kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga yang ngeliat dia diving, udah jago ya gitu, kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah
baru sekali di Manado ya. Ya, total udah berapa 10 dive ya? Total 10 kali diving. 12, 10 atau 12. Iya, di Manado kita udah di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kan yang diving bareng lagi nih? Banyak banget. Mau kemana? Raja Ampat. Ada deh. Banyak deh. Banyak lah Banyak. yang kita pengen, tapi ya kita kan harus ngeliat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng aja kayak berdua kemana atau seperti apa? Eropa iya. Jauh banget. Nggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen melihat Indonesia Timur, kita ke Indonesia Timur. Kita ingin melihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa. Ya, begitu kurang lebih filosofi kita jalan-jalan. Cukup impulsif sih Ya. kita, tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri jauh-jauh juga agak agak repot. waktu buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Karena serandom itu nggak sih kau untuk traveling berdua sih kayak random kayak kesini yuk tiba-tiba aja gitu. Bisa Ya. sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat. Nggak tuh di hari itunya juga. Di hari itu Oh, maksudnya kalau misalnya pas udah di sana ya? Oh ya, pas udah di sana bisa berubah, tapi kalau pas mau berangkat juga tadinya rencana mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus misalnya kalau keluar negeri visanya aman ya kita sih berangkat aja. Hobi liburan ke pantai. Ada ada konten-konten beberapa tempat Ya. Oke, kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayapnya, di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya, gitu. Akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver itu nunggu di permukaan suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya, dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu makan ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang, dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Ini menjadi pro dan kontra karena kan juga bisa dibilang banyak lumayan banyak investasi banget ya. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena kalau karena kan susah ya untuk kesana gitu loh, dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin. Nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawan, yang justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya.
Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri yang kita terapkan, itu kadang juga susah gitu. Karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi tempat. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksi seperti apa gitu loh. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita komen. Karena nggak bisa dibandingin Susah. perairan di situ sama Australia gitu. Itu tidak Geografisnya sama. beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu. Oke, thank you Lily.